Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecandu spoiler dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Ulong, dalam bahasa Indonesianya yaitu Abang. Di channel saya yaitu Tongkrongan Film. Dulunya channel Ulong bukan ini namanya. Karena adanya beberapa keraguan, maka Ulong merubah channel menjadi Tongkrongan Film. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ulong akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Jungle Cruise, yang dirilis pada tanggal 30 Juli tahun 2021. Film dibuka dengan adegan flashback pada 1930, saat tentara Spanyol melakukan ekspedisi di kawasan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Ketika menemukan suku penjaga pohon tersebut, mereka melanggar peraturan sehingga mendapatkan kutukan di hutan itu. Mereka tidak bisa jauh dari aliran sungai Amazon tersebut. Tokoh utama film ini ada 3 orang, yaitu Kapten kapal berkarisma bernama Frank, dengan nama asli Dwayne Johnson, bertemu dengan Lily, nama aslinya Emily Blunt, yang ditemani adiknya, McGregor Houghton, dengan nama asli Jack Whitehall. Mereka tengah bertualang untuk menemukan kebenaran mengenai pohon ajaib yang memiliki kekuatan penyembuh. Namun, petualangan mereka banyak mengalami kesulitan akibat kehadiran Prince Joachim, yang juga menginginkan pohon itu untuk kepentingan jahat. Daripada penasaran, mending kita masuk ke alur ceritanya. Di awal scene, kita lihat seorang pemuda sedang berpidato di hadapan ilmuwan hebat. Ia bernama McGregor, ia ditemani kakaknya yang bernama Lily. Misi mereka mencuri barang kuno yang mereka sebut mata panah. Di sini Lily menjalankan aksinya, ia mengendap-endap memasuki ruang dengan peta ruang yang di tangannya. Ia hampir saja ketahuan, namun ia berhasil masuk ke gudang peti barang kuno. Dan menemukan satu peti yang berisi mata panah tersebut. Ia pun mengambilnya, namun Lily ketahuan oleh seseorang yang juga menginginkan barang tersebut. Ia bernama Joachim. Lily melawan semua anak buah Joachim. Kemudian ia terpental di jendela dan bergantung di sebuah tangga. Joachim berhasil memojokkan Lily, ia terpaksa memberikan kotak mata panah itu kepada Joachim. Ternyata isinya sudah diganti oleh Lily. Lily berhasil kabur yang dibantu oleh McGregor dengan tumpangan mobil tentara yang lewat dan melompat ke dalam mobil tersebut. Joachim pun marah besar ketika tahu bahwa isi kotak tersebut bukanlah mata panah yang ia inginkan. Lily dan McGregor sampai di rumah. Mereka berencana akan pergi menuju sungai Amazon dan mencari seorang nahkoda untuk melanjutkan misi mereka selanjutnya. Kita berpindah ke scene selanjutnya. Sebuah kapal kecil yang berlayar di sungai Amazon sambil membawa turis untuk melihat keindahan sungai Amazon. Kita lihat pula seorang nahkoda kapal tersebut bernama Frank. Ialah yang akan memandu para turis dalam perjalanan mengelilingi Amazon. Disinilah cerita mereka dimulai. Akhirnya Lily dan adiknya telah sampai di tepian sungai Amazon. Terlihat pula Frank yang lagi ditagih hutang oleh seorang bos. Mesin kapalnya Frank pun disita sementara oleh mereka. Di sisi lain Lily dan adiknya memasuki sebuah tempat makan. Kita lihat pula Frank sedang mengintip bos tadi meletakkan kunci mesinnya. Di saat itu pula Lily bertanya ke pelayan di mana letak kantor Nilo. Ia pun langsung menuju kantornya Nilo. Di sana Frank masuk dari jendela untuk mencuri kunci kapalnya. Lily pun mengetuk pintu. Frank berkata seolah-olah ia adalah Nilo. Karena Lily mengatakan uang yang banyak, Frank pun membuka pintu dan mulai membicarakan tentang perjalanan yang akan mereka lalui. Lily melihat Frank tidak bisa membuka kotak itu, dan ia pun membantu membuka kotak tersebut. Frank senang karena hal itu. Mereka pun minum bersama di suatu bar, mereka mensepakati harga. Frank semakin tertarik karena melihat kalung yang dipakai Lily, mungkin tujuan sebenarnya Frank sama dengan Lily. Frank hampir saja tidak jadi berangkat bersama Lily.
Seketika itu muncul seekor harimau besar, yang menyerang semua orang di dalam bar itu. Akan tetapi, datanglah Frank dengan santainya melawan harimau itu, dan Frank berhasil mengusir harimau tersebut. Lily pun akhirnya pergi dengan kapalnya Frank, dan mereka pun akan segera berangkat. Terungkap fakta bahwa harimau yang di bar tadi, ternyata peliharaannya Frank sendiri. Naiklah mereka ke dalam kapalnya Frank, kita lihat McGregor membawa banyak koper, namun Frank malah membuang sebagian koper tersebut. Tiba-tiba, Lily yang mencoba mendekati peternak burung, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang burung tersebut. McGregor dan Frank baru menyadari itu dan mulai mencari Lily. Dengan skill membuka kunci, Lily pun berhasil keluar dari kandang itu. Ia melawan kawanan penjahat itu, yang juga dibantu oleh Frank. Lily hampir tertinggal oleh kapalnya Frank, namun ia memilih jalan lain, agar bisa sampai ke kapal. Lily pun berhasil naik ke kapal. Setelah itu mereka memulai perjalanan. Sementara di ruang Joachim, anak buahnya memberi kabar bahwa mereka gagal mendapatkan mata panah itu. Akhirnya Joachim pun turun tangan, dan ternyata ruangan Joachim saat itu adalah kapal selamnya sendiri. Mereka menyerang kapal Frank dengan senjata kapal selam tersebut, namun dengan keahlian Frank sebagai nahkoda, ia dapat menghindari serangan dari Joachim. Hingga pada akhirnya, kapal Joachim tersangkut oleh tali kapal lain yang terlepas, mereka pun terhenti dan menabrak beberapa kapal di sekitarnya. Frank dan kawan-kawan berhasil lolos dari kejaran Joachim tersebut. Joachim mengatur rencana selanjutnya, mereka akan menemui beberapa orang yang dahulu pernah dikutuk dan sekarang menjadi patung selama hampir 400 tahun yang lalu. Sementara itu, Frank, Lily, dan McGregor beristirahat di tepian sungai sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba, ketika McGregor ingin beristirahat di kamar kapal mereka, ia dikejutkan dengan harimau yang muncul dan hampir menerkamnya. Untungnya Frank datang dan menenangkan harimau tersebut. Terungkap pula fakta bahwa harimau tersebut adalah hewan peliharaan milik Frank. Lily pun kecewa dengan kebohongan Frank, karena harimau mengamuk di bar tadi adalah rencana Frank untuk mencari simpati Lily. Scene selanjutnya, Joachim telah sampai di tempat yang akan membantu mereka dalam mendapatkan mata panah tersebut. Ia pun meneteskan air ke patung itu. Beberapa saat muncul beberapa ular dari patung itu. Di sini Joachim membuat kesepakatan dengan ular itu, mereka harus mau membantunya untuk menemukan mata panah yang dibawa oleh Lily. Sebagai imbalan, Joachim membuat sebuah ledakan dan membuka jalur air sungai agar patung tersebut hidup kembali. Seketika itu mereka pun hidup, namun dengan wajah yang mengerikan. Ternyata hal itu juga dimimpikan oleh Lily. Kita masih bersama Frank dan kawan-kawan, mereka akan melewati arum jeram yang sangat mematikan. Dengan skill nakoda Frank, mereka berhasil lolos melewati bebatuan arum jeram tersebut. Namun mereka dihadapkan dengan air terjun yang begitu curam. Kembali Frank menggunakan skillnya sebagai nahkoda, dan berhasil lolos juga dari air terjun tersebut. Kita lihat Lily dan McGregor yang muntah akibat kejadian tadi. Frank dan kawan-kawan kembali beristirahat di tepian sungai Amazon tersebut. Di mana Frank dan McGregor pergi mencari kayu bakar, sementara itu Lily tetap di kapal, ia pun penasaran dengan ruangan tempat Frank tidur. Lily memasuki kamar tersebut dan menemukan fakta selanjutnya, di mana Frank juga memiliki peta seperti Lily dan ternyata Frank awalnya juga ingin mencari letak pohon kehidupan yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, sama seperti yang Lily inginkan. Frank dan Lily sempat cekcok karena Lily merasa selalu ditipu oleh Frank. Not after it. Not anymore.
Ketika mereka keluar dari kabin kapal, tiba-tiba, McGregor ditembaki dengan bius tidur, begitu pula dengan Frank dan Lily. Mereka dibawa ke suatu tempat yang sangat mengerikan. Hingga mereka diinterogasi oleh kawanan suku pedalaman tersebut. Frank mencoba berkomunikasi dengan mereka, alhasil, mereka harus meninggalkan seluruh barang mereka termasuk mata panah yang ada di leher Lily. Namun Lily berhasil melepaskan ikatan pada tangannya, dan melakukan perlawanan kepada mereka. Dan inilah yang terjadi. Orang suku pedalaman itu tertawa dan membuka topeng mereka. Ternyata itu semua memang rencananya Frank, agar ia mendapatkan mata panah tersebut. Lily pun kembali kecewa untuk kesekian kalinya. Kini Lily duduk bersama ketua suku tersebut dan membicarakan mengenai mata panah punya Lily. Ternyata ketua suku ini paham dengan simbol yang ada pada mata panah tersebut. Dan menjelaskan beberapa hal yang ia mengerti kepada Lily dan kawan-kawan. Akhirnya Lily tahu di mana lokasi pohon kehidupan itu berada. Namun tiba-tiba datanglah makhluk aneh menyerang mereka, dan faktanya mereka adalah teman lama dari Frank. Mereka yang diketuai oleh Aguirre, menyerang semua penduduk di sana. Frank dan Lily mencoba kabur dari tempat itu, demi melindungi mata panah tersebut, karena Aguirre juga menginginkannya untuk menghilangkan kutukan pada diri mereka. Aguirre awalnya berhasil mendapatkan mata panah tersebut, namun datanglah Frank yang melawannya, dan Frank tertusuk oleh Aguirre. Frank terjatuh dari ranting pohon yang tinggi, seketika itu Frank melemparkan mata panah ke arah Lily, dan Lily langsung kabur dari sana. Ketua suku sempat mengatakan pergilah menjauh dari sungai. Ternyata Aguirre tidak bisa menjauh dari sungai, karena akan membuat mereka tertarik oleh akar kayu yang selalu mengawasi mereka. Lily pun selamat dari kejaran Aguirre dan kawanannya. Pagi harinya Lily pun mencari adiknya McGregor di tepian sungai, dan ia melihat Frank yang dia kira telah mati dan ternyata masih hidup dan tidak berdarah. Muncul pula fakta sesungguhnya bahwa Frank adalah Francisco yang juga dikutuk bersama Aguirre, makanya selama ini Frank tidak bisa jauh dari tepian sungai Amazon, dan mengambil profesi sebagai nahkoda. Lily pun berusaha melepaskan pedang yang tertusuk di dada Frank. Di scene selanjutnya, Joachim kedatangan tamu, yaitu lebah suruhan dari kawanan Aguirre. Lebah tersebut memberikan Joachim lokasi keberadaan Lily dan Frank berada. Di sisi lain, Frank pun menceritakan kisah ia dahulu kepada Lily, di mana ia bersama Aguirre memiliki misi untuk mendapatkan kelopak bunga kehidupan, untuk menyembuhkan anak Aguirre. Ketika di perjalanan, satu persatu dari mereka pun mati. Namun mereka dibantu oleh suku pedalaman. Di sana mereka diberikan obat yaitu kelopak bunga tersebut. Aguirre dirawat hingga sembuh. Tiba di suatu malam, Aguirre meminta kepada ketua suku untuk diberikan kelopak bunga tersebut, tapi ketua menolak memberikannya. Dengan emosinya, Aguirre membunuh ketua itu dan seluruh penduduk suku tersebut. Berbeda dengan Frank yang malah menolong penduduk itu. Namun di penghujung nafas ketua suku, ia membaca mantra kutukan untuk Aguirre, Frank dan kawanannya. Apabila mereka jauh dari sungai, maka akar pohon akan menarik mereka hingga menjadi batu. Untungnya saat itu Frank masih dekat dengan sungai, dan ia bisa hidup sampai saat ini. Scene selanjutnya, di mana McGregor dan ketua suku pergi jauh mencari tempat bersembunyi menggunakan perahu, namun tiba-tiba Joachim datang dari dalam air, dan mengangkat perahu mereka. Di sini Joachim berlaku baik kepada mereka, dan menawarkan untuk minum teh bersama. McGregor pun mengikuti ajakan Joachim. Berbeda dengan ketua suku yang langsung terjun ke sungai dan berenang menjauh dari mereka. Di dalam kapal, McGregor disuruh mengatakan lokasi Frank dan Lily saat ini. Dengan ancaman, Joachim akan menghancurkan pemukiman suku pedalaman tempat ketua suku tadi tinggal. Akhirnya McGregor memberikan lokasi tersebut, dan mereka berangkat ke sana.
Kini Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat yang bernama Lalu Narota atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Bulan Rusak. Frank pun menyelam ke dasar sungai untuk mencari pembuka gerbang menuju pohon kehidupan tersebut. Namun di dasar sungai, ia menemukan lokasi yang sangat kecil. Dan ia mengajak Lily untuk masuk ke sungai itu dan menarik pelatuk kayu besar yang ada di dasar sungai. Awalnya Lily menolak, karena dia tidak pandai berenang. Namun, dengan terpaksa ia pun turun ke dasar sungai. Di sana ia mulai menarik pelatuknya, dengan dibantu udara dari mulut Frank agar bisa bertahan lebih lama. Dengan susah payah, akhirnya Lily berhasil mendorong pelatuk itu. Seketika itu Lily pun pingsan akibat kehabisan oksigen. Frank pun menyelamatkannya ke kapal dan mencoba menyadarkannya. Hal itu tak berlangsung lama. Mereka pun dikejutkan dengan batu besar yang muncul ke permukaan. Dan mereka merasa sudah lebih dekat dengan pohon kehidupan tersebut. Lily menanyai permintaan Frank setelah mendapatkan kelopak bunga itu. Frank menjawab bahwa ia ingin beristirahat selamanya. Lily pun kesal mendengarnya, karena Lily sebenarnya sudah mulai cinta kepada Frank, dan menginginkan Frank untuk hidup menjadi manusia normal bersamanya. Namun tiba-tiba, muncul kapal milik Joachim yang tersampang di bebatuan. Joachim pun keluar dan menodongkan senjata ke mereka. Mereka melihat McGregor di dalam kapal itu dan mereka ditangkap. Joachim meminta mata panah yang ada pada Lily dan menyuruh Frank untuk menjalankan kapalnya dan pergi ke terowongan menuju pohon kehidupan tersebut. Mereka pun sampai di dalam terowongan itu, dan melihat pohon kehidupan yang telah mati. Joachim memerintahkan Lily untuk menghidupkan pohon itu kembali dengan menggunakan mata panah itu. Frank mencoba membantu Lily, namun Joachim mengatakan hanya satu kelopak yang harus mereka miliki. You must choose. What do you think? Muscles? You'd have to kill me first. Yeah. Frank dan Lily pun memasuki sebuah bola batu untuk mencocokkan mata panah tersebut. Dengan kepintaran Lily, mereka membelah mata panah itu, dan tampaklah sebuah benda yang berkilauan. Akhirnya mereka menemukan tempat mata panah itu diletakkan. Seketika pohon kehidupan itu mengeluarkan sinar berwarna ungu, dan muncullah kelopak bunga yang mereka inginkan. Tiba-tiba Lily menembak Frank dan terjatuh ke bawah, namun itu semua hanya rencana mereka, karena Frank tidak akan mati walaupun ditembak. Dengan cerdiknya, Lily menarik tali yang telah disiapkan Joachim dan Lily pun menaiki ranting pohon kehidupan itu. Sementara itu, Frank dari bawah membantai anak buah Joachim yang berjaga dekat kapal. Tiba-tiba sinar bulan pun mulai hilang, sehingga kelopak bunga itu pun ikut menghilang. Dengan cepat Lily mengejar kelopak bunga yang belum sempat menghilang. Ia pun berhasil mendapatkan kelopak bunga itu. Namun Lily terjatuh karena pohon kayu itu ikut lapuk tanpa sinar dari bulan. Dan muncul dari atas Joachim yang meminta Lily menyerahkan kelopak tersebut. Lily membuang kelopak tersebut dan di bawah langsung ditangkap oleh Frank. Muncul pula Aguirre yang langsung menyerang Frank untuk mendapatkan kelopak bunga tersebut. Frank dengan cepat menjalankan kapalnya menuju ke arah bendungan air sungai, agar bisa menjauhkan air sungai dari mereka, sehingga mereka kembali menjadi batu. Namun sebelum itu Frank telah menukarkan kelopak bunga tersebut dan memberikan kepada McGregor. Akhirnya, Frank, Aguirre dan kawanannya menjadi batu kembali. Dengan hati yang sedih, Lily pun mendatangi Frank. Ia memberikan satu kelopak terakhir ke mulut Frank, namun tidak terjadi apapun ketika patung Frank memakannya. Dengan hati sedih, Lily dan adiknya meninggalkan patung Frank. Tiba-tiba, Lily berlari menuju patung Frank dan mendapati Frank yang telah hidup kembali.
Mereka pun berpelukan bahagia. Kita diperlihatkan dengan Frank dan kawan-kawan yang berhasil kembali ke pemukiman tempatnya tinggal. Kemudian memberikan kapal miliknya kepada Tuan Nilo, karena Frank memiliki hutang dengannya. Kini McGregor melanjutkan pekerjaannya sebagai pecinta barang bersejarah. Di akhir scene, kita melihat Frank dan Lily telah hidup bahagia, tanpa harus takut jauh dari sungai. Pak Salam jualan selai, dan film pun selesai. Maaf kalau ada kata-kata yang sulit untuk dipahami, dan Ulong pasti akan memperbaikinya di kemudian hari. Sekian dari Ulong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.